Ini materinya. Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menghadiri dan mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Dan insyaallah hari ini kita akan sedikit mereview apa-apa aja yang sudah kita pelajari dalam semester ini. Nah, sebelumnya Nanda, untuk pekan depan itu sudah dimulai ujian tengah semester atau PTS, penilaian tengah semester. Dan untuk pekan depan itu masih di prakteknya, ujian praktek. Dengar semua ya, jelas ya? Oke, jelas. Oke. Nah, jadi mulai gimana? Oke. Jadi mulai Senin tanggal 22 Februari ini itu dimulai dengan ujian praktek dulu. Ya, jadi ujian praktek dulu, nanti setelahnya baru ujian tulis. Yang ujian tulisan mungkin hari Senin depannya. Nah, jadi seminggu dari hari Senin nanti tanggal 22, satu pekan itu full ujian praktek. Nah, jadi sebelum Ustadz melanjutkan, jadi Ustadz ingin mengingatkan kepada antum sekalian supaya hadir dan mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujiankan, baik itu praktek maupun tulis. Oke, ingat ya, wajib hadir dan mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujiankan, baik itu praktek maupun tulis. Ya, jadi untuk semester ini ujian penilaian tengah semester kali ini, ya, kita berusaha untuk merubah yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai terulang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada ujian yang lalu-lalu. Contoh, misalnya ada ustadznya sudah menyampaikan tugas. Tugasnya ini. Lalu disuruh misalnya ya, kayak bahasa Inggris, tugasnya suruh membuat percakapan. Nah, lalu diartikan. Nah, ketika sudah diberikan tugas, antum kerjakan dengan tepat waktu. Kapan ustadznya minta? Misalnya nanti malam. Silahkan nanti malam kumpul paling lama. Gitu kan? Nah, jadi kita harus disiplin dulu. Ya, kunci sukses itu disiplin. Ya, dunia akhirat disiplin itu yang paling penting, disiplin. Ya, ikhtiarnya itu disiplin dulu, baru selebihnya kita usahakan yang lain. Oke. Nah, lalu ketika sudah dikasih tugas, ya, tolong perhatikan tugasnya dengan baik-baik. Ya, tolong perhatikan tugasnya dengan baik, bentuk tugasnya, jenis tugasnya apa, lalu kerjakan dengan kerjakan dengan sungguh-sungguh, lalu mengumpulkannya dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh ustadznya. Nah, itu adalah salah satu contoh adab yang baik
ya bagi seorang penuntut ilmu. Nah, maka dari itu nanti ananda sekalian dimulai dari hari Senin ya sampai selesai ujian wajib hadir dan mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujiankan. Paham ya ananda ya? Oke, paham. Oke, paham. Kalau tidak ngerti dengan instruksi yang diberikan ustadznya, ya awal-awalnya tanya dulu temannya, tanya dulu kawannya, ini gimana, ini gimana, tanya dulu. Nah, lalu kalau temannya tidak mengerti juga atau tidak dibalas atau yang lainnya, antum bisa menjapri ustadznya. Ya, antum bisa menjapri ustadznya. Ustadz, ini gimana ustadz tugasnya? Anda kurang ngerti. Nah, bisa, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang ngerti, silakan japri ustadznya. Yang jelas harus dikerjai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi untuk kali ini, bagi siapa yang nggak ngumpul, ya, bagi siapa yang nggak ngumpul, itu akan diberikan konsekuensinya. Ya, bisa jadi itu akan mempengaruhi minimal akan mempengaruhi nilai rapor antum ya, yang tadinya mungkin bisa dapat 90 bisa dapat 95, gara-gara satu aja itu menjadi berkurang. Sayang ya, sayang kan, benar kan? Nah, jadi Ustadz nasihati antum untuk lebih disiplin ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi ujian ini nantinya. Oke. Nah, baik. Kita lanjut ke materi kita. Jadi khusus bahasa Inggris, oke, khusus bahasa Inggris, apa yang sudah kita pelajari pada semester ini, ya, apa yang sudah kita pelajari pada semester ini, insya Allah itu masuk semua ke dalam ujiannya, ya. Yang pertama kita tentang ini ya, taman ya. Oke, look at your screen. Oke, ini ya. Nah, chapter 5. It's beautiful day. Nah, ini materi pertama yang kita pelajari pada semester ini. Nah, di sini coba lihat. Ask for and give information related to the qualities of people, ya. Dengan kata lain, apa ini? Dengan kata lain, kata sifat. Nah, dengan kata lain kata sifat ya, menggambarkan kualitas dari orang, animals, things ya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengkritisi atau memuji mereka, ya. Dan ini akan kita pelajari. Nih, ya, seperti ini. Misalnya gimana cara kita membilang kalau misalnya kita melihat sesuatu itu cantik, baik, bagus, atau tidak baik, atau kotor, ya, dan yang lainnya. Seperti yang ada di screen antum ini ya. Misalnya contoh ini, they are pretty. They are pretty. This park is shady and the flowers are colorful. Baru yang lain, the weather is nice. It's beautiful park. Nah, dan banyak contoh lain. Ini harus antum kuasai supaya bisa menjawab soal-soal yang telah diberikan nantinya. Oke, baik. Nah, nanti kisi-kisinya insya Allah Ustaz kasih melalui grup. Insya Allah Ustaz kasih melalui grup. Nah, tapi kali ini kita ingin mereview dulu sedikit. Oke. Nah, coba keluari buku catatannya semua. Keluari buku catatannya semua. Atau cari kertas. Coba keluarkan juga alat tulisnya. Oke. Nah, sudah?
Oke. Yang pertama ya. Ini materi yang mau kita jadikan ujian. Kisi-kisi ya, dengan kata lain kisi-kisi. Nanti Ustaz kasih lagi yang lebih lebih singkat. Ya, ini masih secara umum, nanti setelah soal keluar Ustaz sesuaikan dengan soalnya. Lebih dikerucutkan lagi dia. Oke, yang baik. Yang pertama itu ada ujian tulis. Ini masih ujian tulis dulu. Ya, ujian tulis. Sudah, yang pertama itu ada artikel e dan en. Artikel e dan en. Nih, lihat screen. Lihat screen ya. E dan en. Nih, yang Ustaz blok ini. En, an. Nih. Pasangannya apa satu lagi? Iya, e. E dan en. Satu lagi the. Nih, the. Iya, the ini. E, en, dan the. Enggak, ini bukan soal, ini kisi-kisi. Jadi antum catat, bisa antum pelajari di rumah. Oke. Yang pertama tadi apa? E, en, dan the. Dapat semua ya? Oke. Lalu selanjutnya, ya, kisi-kisi yang kedua, singular dan plural. Singular dan plural. Tahu itu apa? Tahu, singular. Iya, kata tunggal. Dan plural. Iya, jamak. Tunggal dan jamak. Iya. Plural. P L U L. Sorry. Plural. PLURAL. Sudah? Sudah kan? Oke. Baru selanjutnya to be. Ya, yang ketiga, to be is MR. To be is MR. Iya, to be dalam kurung is MR. Sudah? Oke, baru yang ini. Yang ini yang di screen antum, adjective. Adjective. Ya, yang keempat adjective. To be yang ketiga to be is MR. Yang kedua nanti usah ulangi. Oke, yang keempat tadi adjektif ya. 4 adjektif. Sudah? Oke, baru yang kelima. Yang kelima ya. Oke, yang wait. Yaps, yang keempat adjektif. Yang kelima chapter 6. Chapter 6 halaman berapa kemarin? Chapter 6. Yang tentang pekerjaan orang tua itu. Halaman. Nah, ya, ini.
128. Nih ya tentang ini. Oke, ini dia. Ask for and give information related to action functions of people. Iya, chapter 6. Berarti tadi yang nomor 4 chapter 5 ya kan, atau adjektif. Lalu yang kelima ini chapter 6. Oke. Ini halaman 127. 127, 128. Nih ya, ini perhatikan ini yang ini. Nih. Lihat screen antum. Sudah? Ini yang masuk di ujian nih. Bagaimana kita menanyakan tentang pekerjaan seseorang atau menanyakan tentang profesi seseorang. Kita menggunakan apa? What does. Ini halaman 133. Oke. 133. 133. Ya, 133. Iya, nomor 5 yang ini. Nomor 5 yang ini. Sudah, itu aja. Nggak banyak kan? Nah, nggak banyak. Nanti soalnya itu nggak banyak, ada 15. Oke, soalnya ada 15 pilihan berganda. Oke. Iya, semuanya pilihan berganda. Iya, pakai Google Form. Iya, pakai Google Form. Nah, jadi dia pakai Google Form, Bang. Jadi nanti misalnya antum buka linknya, langsung jawab di situ. Nanti Ustadz langsung tahu nilai antum berapa. Ya. Nah, jadi tolong yang Ustadz, tolong Ustadz yang Ustadz kasih tahu tadi kisi-kisinya, tolong dipelajari di rumah. Ya, tolong dipelajari di rumah. Insya Allah itu mudah. Ya, insya Allah itu mudah, nggak susah lah. Karena itu sebelumnya kan udah kita pelajari, ya kan? Di semester 1 juga udah. Semua udah kita pelajari. Nah, jadi tinggal mengulang-ulang saja. Ya, tinggal mengulang-ulang saja. Nah, jadi begitu nanti ujian, antum sudah belajar, bentar aja siap. Nggak lama itu. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama tadi ada artikel an, dan the. Yang kedua ada singular dan plural. Lalu yang ketiga ada to be, is, mr. Yang keempat ada adjective atau chapter 5 tadi. Yang kelima asking and answering about people. Nih, yang chapter 6. Yang ada di screen antum. Nah, PDF apa nih? Kemarin kayaknya udah pernah Ustadz share lah di grup. Iya, coba minta sama kawannya, Bang. Iya, nanti kirimin ya. Kirimin ke siapa itu? Ke grup bisa atau ke Japri aja, Bang. Kirim ke Japri aja. Siapa tadi yang minta? Fahri Ahmad Mirza. Nanti tolong ya, siapa yang punya kirimkan ke Fahri. Kalau misalnya belum dikirimkan dari kawan-kawannya, nanti Japri Ustadz ya kalau belum dikirimkan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Udah paham semua ya? Oke, sudah. Nah, jadi itu kisi-kisi untuk untuk ujian tulis. Nah, bagaimana ujian praktek? Insya Allah pekan depan saya sampaikan. Nah, insya Allah pekan depan saya sampaikan apa-apa aja yang harus antum lakuin di ujian prakteknya itu. Ya, biasanya waktunya itu nggak lama. Misalnya hari ini pelajarannya, besok harus sudah dikumpulkan. Paling lama besok sudah dikumpulkan. Ya. Nah, jadi ingat tadi ya, ingat pesan Ustadz tadi, yang penting disiplin dulu.
Ya, jadi antum disiplin dulu. Apa yang dibilang ustadznya, apa yang diinstruksikan ustadznya, antum ikuti. Antum ikuti, ya. Jadi misalnya dikumpul paling lama itu jam 8, ya. Betul antum buat betul-betul paling lama itu jam 8. Jadi jangan lewat kecuali ada unsur syar'i. Ya, kecuali kalau misalnya ada kendala itu tadi. Kalau misalnya antum belum ngerti instruksinya, tanyakan ke ustadznya. Ustadz ini maksudnya apa? Tanyakan aja. Tidak masalah. Gimana? Sebenarnya waktu sehari 2 hari itu udah cukup bang. Walaupun tugas yang diberikan itu agak berat, tapi sehari 2 kali udah cukup. Bayangkan kalau misalnya kita offline, kita masuk ke kelas, kita punya waktu 2 jam, ya 2 jam pelajaran di kelas, dan itu harus selesai pada saat itu. Itu lebih sulit lagi nggak kira-kira? Jadi insya Allah kalau misalnya di rumah untuk ngerjainnya, ya insya Allah kesulitannya itu berkurang. Ya antum mungkin bisa sebelumnya bisa belajar di rumah lebih lapang waktunya. Kalau di sekolah tadi kan cuma 2 jam. Nah kalau lagi daring kayak gini biasanya paling lama 1 hari dia, besoknya dikumpul biasanya. Nah, cuman kembali lagi tergantung ustadznya masing-masing. Jadi intinya siapapun ustadznya harus diikuti, ya harus diikuti. Kapan ustadznya minta dikumpul dan bagaimana caranya harus diikuti. Paham ya? Oke, paham. Eh, jadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya. Japri pun nggak ada masalah. Misalnya ada yang kurang ngerti tadi eh, di antara kisi-kisi yang saya sampaikan, misalnya ada yang kurang ngerti silakan Japri. Insya Allah saya jawab. Ya. Oke. Oke, baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Kita tutup ya. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.